Malam baru saja turun di desa Karangjati. Udaranya dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk, seperti membawa bisikan dari arwah penasaran. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua. Dindingnya sudah mengelupas, catnya pudar, dan atapnya bocor di beberapa bagian. Rumah itu milik Mbah Sarni, seorang janda tua yang konon katanya punya ilmu hitam. Rumah itu terkenal angker. Nggak ada yang berani masuk, apalagi ke dapurnya yang gelap dan bau kemenyan. Disitulah cerita ini bermula. Darsi, perempuan berumur awal 30-an, berprofesi sebagai buruh cuci. Hidupnya sederhana, bisa dibilang susah. Gajinya pas-pasan, belum lagi harus nanggung adik bungsunya yang masih sekolah. Sehari-hari, Darsi kerja dari rumah ke rumah, nyuci baju orang. Kadang nguping juga gosip tetangga buat hiburan. Tapi satu hal yang bikin Darsi beda dari perempuan lain, ambisinya. Dia pengin kaya. Tapi nggak cuma itu. Dia juga pengin jadi pusat perhatian, terutama dari laki-laki. Selama ini, hidupnya kayak bayangan. Lewat tapi nggak dilihat. Dan entah dari mana, tiba-tiba Darsi dapat bisikan. Katanya, ada jalan cepat buat dapat semua itu. Uang dan nafsu laki-laki. Caranya? Pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa. Ini pesugihan syahwat. Semua berawal dari kabar kalau Mbah Sarni meninggal seminggu lalu. Jenazahnya nggak dikubur di tempat umum, tapi di belakang rumahnya sendiri. Katanya, itu permintaan terakhirnya. Banyak yang bilang, kain kafan yang membungkus jasad Mbah Sarni bukan kain biasa. Itu kain yang pernah digunakan dalam ritual pemujaan, dan masih menyimpan energi mistis yang kuat. Konon, siapapun yang mengambil kain itu bisa menggunakannya untuk memikat lawan jenis, dan memanggil rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Darsi yang selama ini hidup dalam bayang-bayang, tergoda. Malam itu, dia diam-diam masuk ke rumah Mbah Sarni lewat jendela dapur. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Dia tahu risikonya besar, tapi keinginannya lebih besar. Dapur itu pengap. Bau dupa dan kemenyan menyengat. Di pojok ruangan, ada pintu kecil yang mengarah ke ruang belakang, tempat Mbah Sarni dimakamkan. Tanahnya masih gembur. Tanpa banyak mikir, Darsi mulai menggali. 30 menit kemudian, tangannya menyentuh kain putih yang lembab dan dingin. Kain kafan itu. Begitu dia ambil, ada suara lirih. Seperti bisikan dari balik dinding. Jangan. Tapi Darsi nggak peduli. Dia keluar dari rumah itu sambil menggenggam kain kafan di dadanya. Matanya berbinar. Nafasnya terengah, tapi bukan karena takut, karena terangsang akan kekuasaan yang sebentar lagi dia punya. Dia nggak tahu, kain itu bukan cuma membawa kekuatan, tapi juga kutukan. Dan semua itu baru permulaan. Pagi harinya, Darsi bangun dengan rasa aneh. Badannya lemas, tapi pikirannya seperti dipenuhi energi liar. Ketika dia berkaca, dia kaget. Wajahnya terlihat lebih segar. Bibirnya tampak lebih merah, dan kulitnya lebih cerah. Dia nggak pakai apa-apa semalam, bahkan bedak pun nggak sempat. Tapi hasilnya kayak abis perawatan di salon mahal. Sepanjang hari, Darsi merasa ada yang berbeda. Tiap ketemu orang, terutama laki-laki, tatapan mereka jadi lebih lama, lebih dalam. Bahkan Pak RT yang biasanya jutek dan cuek, mendadak senyum-senyum sambil nawarin bantuan angkat ember cucian. "Kamu kelihatan seger, Darsi. Lagi jatuh cinta, ya?" goda Pak RT sambil nyengir. Darsi cuma ketawa kecil. Tapi dalam hati, dia tahu ini bukan cinta. Ini pesugihan. Malamnya, Darsi ambil kain kafan yang dia simpan dalam plastik hitam di kolong ranjang. Tangannya gemetar waktu dia buka. Bau anyir langsung menyeruak, tapi ada sesuatu yang bikin dia nggak bisa berhenti menyentuh kain itu. Perlahan, dia potong selembar kecil dan ikatkan di pergelangan kakinya. Seperti ada arus listrik halus yang menjalar ke seluruh tubuh. Tiba-tiba pintu kamar berderit. Padahal dia yakin udah dikunci. Dia berdiri, jantungnya deg-degan. Di balik pintu, nggak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin merayap masuk.
Darcy mulai takut, tapi rasa takut itu bercampur dengan gairah. Dia merasa tubuhnya menggeliat sendiri. Nafasnya makin berat. Di kaca, bayangan dirinya tampak bergoyang pelan. Pinggulnya bergerak sendiri seperti menari. Seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan. Dia jatuh terduduk di lantai, matanya mendelik. "Ambil aku, ambil semuanya." Suara itu terdengar jelas di telinganya. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Kain kafan di kakinya mulai bergerak pelan, seperti hidup. Melilit lebih kuat, masuk ke kulitnya, menyatu. Darcy menggigit bibir. Di antara rasa takut dan terangsang, dia tahu satu hal. Ini baru permulaan. Nafsu itu bukan miliknya lagi. Dia telah dibuka untuk sesuatu yang lebih gelap. Darcy mulai merasakan perbedaan besar dalam hidupnya. Sejak kain kafan itu dia ambil dari liang kubur Bunah, janda tua yang meninggal tanpa sanak saudara, hidupnya berubah drastis. Tubuhnya lebih berisi, lekuk tubuhnya makin menggoda. Setiap malam, hawa panas menjalar di sekujur tubuh, seperti disentuh tangan yang tak kasat mata. Awalnya ia mengira itu cuma efek dari sugesti atau semacam reaksi dari ritual. Tapi makin lama, makin nyata. Dan anehnya, dia malah ketagihan. Hasratnya meledak-ledak, apalagi kalau ia menyentuh kain kafan itu. Dipegang sebentar aja, tubuhnya langsung menggeliat, napasnya berat, bahkan bisa mencapai klimaks hanya dengan memeluknya sambil berbisik doa pesugihan syahwat. Tapi bukan cuma gairah yang naik, uang juga mulai datang. Pelanggan laundrynya tiba-tiba jadi banyak. Bahkan ibu-ibu komplek yang dulu ogah senyum ke dia, sekarang rebutan nyuci baju di rumahnya. Nggak masuk akal. Darcy nggak pernah pasang iklan, tapi orderan datang bertubi-tubi. Sampai suatu hari, saat ia sedang nyetrika sambil hanya mengenakan daster tipis, Pak Darto, tetangganya yang udah lama duda, datang bawa setumpuk baju. Tapi tatapan mata Pak Darto bukan cuma tatapan orang mau nyuci baju. Itu tatapan lapar. "Darcy, kamu sekarang makin beda, ya. Cantik, montok. Wangi lagi," gumamnya sambil matanya jelalatan ke dada Darcy yang nyembul dari daster tipis. Darcy bukannya risih, malah senyum manja. Tangannya menyapu rambutnya pelan, dan dengan nada menggoda dia jawab, "Ah, Pak Darto bisa aja? Biarin aja, siapa tahu ada yang mau ngelamar, ya kan?" Malam itu, Darcy nggak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya kembali panas. Tapi kali ini, dia merasa seperti disentuh dari dalam. Jantungnya deg-degan, tubuhnya gemetar, dan suara-suara mulai terdengar dari dapur. "Kau harus puas." Suara berat, pelan, seperti gumaman yang diseret dari balik tanah. Darcy bangkit, jalan ke arah dapur, dan di sana, kain kafan itu jatuh sendiri dari gantungan. Begitu menyentuh lantai, dia seperti hidup, menggeliat, lalu melayang sedikit, sebelum jatuh lagi. Darcy ketakutan, tapi juga anehnya, merasa tergoda. Tubuhnya makin panas. Dia dekati kain itu, dan begitu menyentuhnya, tubuhnya langsung lemas, orgasme tanpa disentuh siapapun. Matanya menutup, tapi di benaknya, ada sosok laki-laki tinggi besar, bertelanjang dada, kulitnya pucat, wajahnya kabur, tapi sorot matanya penuh nafsu. Besoknya, Darcy mendapati tubuhnya penuh bekas merah, seperti dicakar atau digenggam keras. Tapi dia sendiri nggak ingat ada siapa-siapa malam itu. Dan yang makin aneh, uang terus datang. Di meja dapur, tiba-tiba ada tumpukan uang 50 ribuan. Bau tanah dan bunga Kamboja menyelimuti rumahnya. Tapi, semua itu terasa makin berat. Darcy mulai takut keluar rumah. Tiap malam, ia merasa seperti sedang bersama seseorang. Sosok yang tak terlihat, tapi bisa menyentuhnya, menjamahnya, dan membuatnya kecanduan. Dan yang lebih ngeri, kain kafan itu sekarang basah. Bukan air, tapi semacam cairan lengket, putih, seperti sisa hubungan intim. Darcy mulai sadar. Ini bukan sekadar pesugihan. Ini perjanjian nafsu. Dan nafsu itu bukan cuma dari dirinya, tapi juga dari makhluk yang ikut hidup bersamanya sekarang.
Dia ingin berhenti, tapi setiap kali mencoba membuang kain itu, tubuhnya langsung kejang, seperti sakau. Seperti nggak bisa lepas dari candu. Dan malam itu, suara di dapur datang lagi. "Kau milikku, Darcy, kita belum puas." Sejak malam itu, dapur rumah Mak Ijah makin aneh. Darcy ngerasa setiap sudut ruangan kayak ngintilin dia. Padahal cuma dia sendiri di sana. Tapi hawa dingin yang nyusup sampai ke tulang, aroma menyengat kain lembab bercampur kemenyan, dan suara-suara lirih kayak bisikan bikin Darcy mulai ketakutan. Suatu malam, Darcy lagi nyuci piring bekas makan malam di dapur. Lampu neon kuning redup bergoyang-goyang kayak ngikutin gerak tubuhnya. Tiba-tiba, piring di tangannya retak. Bukan karena dia jatuhin, tapi kayak diremuk dari dalam. Air sabun di baskom tiba-tiba berubah jadi keruh, bau amis nyengat kayak darah. Darcy mundur, napasnya sesak. "Mak, ini kenapa sih?" gumamnya. Tapi nggak ada jawaban. Lalu, kain kafan yang disembunyikannya di dalam ember besi itu basah. Padahal nggak pernah kena air. Tapi sekarang, kain itu basah kuyup kayak habis dicelupin ke got. Lebih anehnya lagi, kain itu nempel di dinding sendiri. Gantung kayak dijemur, padahal dia nggak mindahin apa-apa. Puncaknya malam Jumat itu. Waktu Darcy rebahan di dapur karena lelah, dia ngerasa ada yang ngelus-ngelus betisnya. Lembut, dingin, tapi berat. Pas dia buka mata, nggak ada siapa-siapa. Tapi kain kafan itu geser sendiri ke arahnya. Pelan-pelan, kayak digeret sesuatu yang tak kasat mata. Darcy lompat. Panik. Dia coba keluar, tapi pintu dapur kekunci sendiri. Dia gedor-gedor sambil teriak, "Buka!" Tapi suara dia kayak ditelen tembok. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, muncul suara cekikikan perempuan. Bukan Mak Ijah. Bukan juga suara yang dikenalnya. Suara itu kayak datang dari balik dinding. Lalu, ada napas berat di belakangnya. "Darcy." Darcy membalik badan cepat-cepat. Tapi yang dia lihat cuma bayangan hitam, tinggi, wajahnya kabur. Sosok itu berdiri di samping kompor tua, ngelihatin dia dengan mata merah menyala. "Balikin kainnya." Sosok itu ngomong tanpa buka mulut. Suaranya langsung masuk ke kepala Darcy. Dia jatuh terduduk. Nangis. Nggak tahu harus ngapain. Tapi saat dia tutup mata, semua suara itu hilang. Lampu nyala lagi. Kain kafan udah kembali ke ember. Tapi satu hal berubah. Di leher Darcy, ada bekas jari. Hitam, panjang, seolah ada tangan yang sempat mencekik dia. Sejak malam itu, Darcy nggak bisa tidur nyenyak. Setiap dia merem, ada wajah-wajah aneh muncul. Kadang senyum lebar. Kadang mata melotot. Kadang ada yang bisikin kata-kata cabul di telinga dia, bikin tubuhnya merinding tapi bukan karena takut, karena geli dan jijik. Rasa ngeri dan rasa yang aneh, campur jadi satu. Darcy mulai ngerasa kalau pesugihan ini bukan cuma soal uang dan nafsu. Tapi ada harga yang gak kelihatan. Harga yang pelan-pelan ditagih lewat kejadian-kejadian ganjil yang makin lama makin brutal. Dan dapur itu, sekarang bukan lagi tempat biasa. Tapi sarang sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada setan. Itu rumah iblis. Dan Darcy udah keburu masuk ke dalamnya. Pagi itu, udara di kampung kayu randu mendadak lebih dingin dari biasanya. Darcy duduk terpaku di bangku panjang dekat tungku dapur. Matanya sembab, tapi bukan karena tangis, melainkan karena kurang tidur. Semalaman, suara bisikan dan langkah kaki tanpa wujud terus berdengung di telinganya. Tangan kirinya terus meremas kain kafan yang kini mulai menguning. Ada aroma aneh yang pelan-pelan muncul, mirip bau bunga melati layu yang dicampur amis darah. Meski takut, Darcy tetap nyimpan kain itu. Ia tahu, pesugihan gak pernah gratis. Tapi sejak mulai ritual itu, ada banyak hal yang makin gak masuk akal. Waktu dia coba bersihin kain kafan itu pakai air kembang 7 rupa, tiba-tiba di dalam lipatan kain, ada sesuatu yang jatuh ke lantai. Sebuah jepit rambut logam kuno, berkarat dan berbau menyengat.
Darcy nggak pernah lihat barang itu sebelumnya. Tapi ketika dia sentuh, seperti ada ingatan yang bukan miliknya masuk ke kepalanya. Sekejap, dia melihat bayangan seorang wanita muda, menangis, tubuhnya dililit kain kafan, lalu dikubur hidup-hidup. Ya Allah, ini bukan kain orang mati biasa, gumamnya pelan. Hari itu juga, Darcy nekat nyari Bujat Miko, janda tua yang rumahnya di ujung kampung. Orang-orang bilang, Bujat Miko dulunya dukun terkenal, tapi berhenti sejak anak semata wayangnya mati mendadak 5 tahun lalu. Rumah Bujat Miko masih sama, lusuh, dinding kayu tua yang mulai lapuk, dengan suara pintu berderit yang bisa bikin jantung copot. Tapi Darcy nggak peduli. Dia butuh jawaban. Kau ambil dari kuburan mana kain itu? Tanya Bujat Miko dengan suara parau. Darcy menjelaskan dengan terbata, dari kuburan lama di balik kebun bambu, malam saat bulan purnama. Katanya, itu kain dari jenazah perempuan korban pembunuhan yang gak pernah ketemu pelakunya. Bujat Miko menghela napas panjang, lalu bangkit dari duduk. Ia mengambil botol kecil dari lemari tua dan menuangkan cairan ke mangkuk tanah liat. Begitu uap dari cairan itu naik, bayangan samar mulai terbentuk. Kau bukan orang pertama yang tergoda kain itu. Dulu, ada juga buruh pasar yang ambil. 3 hari kemudian, dia ditemukan telanjang, matanya bolong, tubuhnya penuh luka gigitan. Darcy merinding. Kain itu milik Kinasih, gadis muda yang diperkosa dan dikubur hidup-hidup sama majikannya. Mayatnya nggak tenang. Siapapun yang ambil kainnya, akan dikasih rasa nafsu, rasa lapar, rasa haus, tapi bukan dari tubuh sendiri. Itu rasa dari arwah yang nyangkut di antara dunia. Darcy mulai paham kenapa tubuhnya sering panas tanpa alasan, dan kenapa para lelaki yang lihat dia jadi aneh, bahkan nekat menyentuh. Kalau kau lanjut, arwah itu bakal makin masuk ke tubuhmu. Lama-lama, kamu bukan Darcy lagi, tapi wadahnya Kinasih. Jantung Darcy berdetak nggak karuan. Aku harus balikin kain ini? Tanya Darcy lirih. Bujat Miko nggak jawab. Dia cuma menatap lurus, lalu bicara pelan, kain itu nggak akan pergi begitu aja. Dia nempel sama darah. Dan darahmu, sudah jadi bagiannya. Bab ini selesai dengan Darcy yang pulang dengan langkah gontai, membawa kain kafan itu lagi, tapi kali ini bukan cuma sebagai alat pesugihan, tapi sebagai kutukan yang udah melekat di tubuhnya. Sejak kejadian malam itu, Darcy mulai sadar, ini semua udah kelewat batas. Dapur rumah Mak Sarti makin hari makin penuh hawa panas, bukan cuma karena api tungku yang gak pernah padam, tapi karena sesuatu yang gak kelihatan, tapi berasa nempel kayak peluh di punggung. Pagi itu, Darcy nyapu lantai dapur sambil terus ngelirik ke pojok tempat ia naruh kain kafan. Hatinya gak tenang. Ada bisikan kecil yang bilang, buang aja, sebelum makin dalam. Tapi bisikan lain malah nyuruh, sedikit lagi, uangmu makin numpuk, badanmu makin diingini. Darcy goyah. Tapi setelah lihat bayangan tubuhnya di kaca almari dapur, bukan bayangan yang biasanya, ia langsung mundur. Wajahnya tirus, matanya cekung, tapi senyumnya lebar banget. Bukan dirinya. Malamnya, Darcy nekat ambil air wudhu. Meski nggak terlalu paham, tapi ia ingat ajaran almarhum ibunya dulu. Ia ambil air dari kendi, basuh muka, niat dalam hati. Ya Allah, kalau ini bukan jalanku, tolong beri aku jalan keluar. Baru selesai basuh tangan, lampu dapur langsung mati. Gelap gulita. Dari arah belakang, terdengar suara sesuatu jatuh, brak, dan langkah kaki nyeret. Pelan, tapi pasti makin dekat. Darcy gemetar, tapi dia tetap berdiri. Kali ini dia nggak lari. Kalau emang mau nampakin diri, tunjukin, katanya setengah teriak. Dan bener aja, dari bayangan dapur yang gelap, muncul sesosok tubuh berbalut kain kafan, bukan yang ia curi, tapi kayak penjaga dari dunia lain. Mukanya rata, tanpa mata, tanpa hidung, cuma mulut menganga yang isinya penuh cacing. Darcy pengen muntah, tapi ia tahan. Balikin. Suara itu berat, kayak dari perut bumi. Kain,
Milikku? Darcy gemetar, tapi dia jawab. Aku nyesel. Aku mau buang itu kain, aku mau berhenti. Sosok itu nggak bergerak. Cuma mengeluarkan suara seperti napas berat, kemudian hilang begitu aja saat ayam jago mulai berkokok. Pagi harinya, Darcy bawa kain kafan itu ke kuburan tempat ia dulu ngambil. Dia gali lubang kecil, dia kubur kembali kain itu. Tapi waktu ia tutup tanah terakhir, angin tiba-tiba berhenti. Suara burung hilang. Hening, seolah dunia nahan napas. Tiba-tiba, tanah di atas lubang kain itu bergetar. Dari bawah muncul tangan, kurus, tulang belulang, penuh tanah. Darcy lari terbirit-birit tanpa nengok ke belakang. Sesampainya di rumah, ia kunci pintu, bakar kemenyan, dan baca doa sebisanya. Tapi hati kecilnya tahu, ini belum selesai. Kain itu bukan sekadar kain. Dan ia bukan cuma musik kematian, tapi udah bikin perjanjian dengan sesuatu yang lebih tua, dan lebih lapar dari yang pernah ia bayangin. Aku nggak akan kalah, gumamnya. Tapi di luar rumah, suara tertawa perempuan menggema. Tawa yang ia kenal, suara Mak Sarti. Darcy sadar, melawan itu baru mulai. Dan yang ia lawan, bukan cuma makhluk halus, tapi hasrat dirinya sendiri yang udah kesurupan rasa ingin lebih kaya, lebih diinginkan, lebih hidup, meski artinya harus menggali kuburan orang lain. Hujan deras mengguyur kampung sejak sore, tapi suara petir dan angin yang menderu gak sebanding sama suara-suara dari dapur rumah Bu Ranti yang ditinggali Darcy. Malam itu, suara ketukan pintu dapur terdengar lagi. 3 kali. Pelan, tapi cukup keras buat bikin bulu kuduk berdiri. Darcy yang udah beberapa hari gak bisa tidur karena gangguan-gangguan aneh, malam itu cuma bisa duduk diam di pojokan dapur sambil memeluk bantal guling. Matanya nanar, ngelihatin pintu yang retak-retak kayunya. Aku nggak takut, aku cuma pengen kaya, cuma pengen disayang. Gumamnya, sambil nahan isak. Tiba-tiba, suara tawa perempuan, tinggi, cempreng, dan menggema, terdengar dari arah sumur di belakang dapur. Suara itu seperti suara dirinya sendiri. Tapi lebih dingin, lebih menggoda, dan penuh rasa marah. Suara itu terus mengulang, Darcy, kamu udah dapat, sekarang waktunya bayar. Darcy panik. Dia bangkit, berlari ke pintu belakang, dan menguncinya rapat-rapat. Tapi saat dia menoleh, di ujung dapur, tepat di dekat tungku tua yang udah lama nggak dipakai, berdiri sesosok tubuh dibalut kain kafan. Basah, kotor, dan menghitam. Wajahnya nggak kelihatan, tapi dari bawah kainnya, terdengar suara napas berat yang kayak orang sekarat. Kamu siapa? Pergi, teriak Darcy sambil nyeret kursi buat ngelindungi dirinya. Sosok itu nggak ngomong apa-apa. Tapi perlahan, dia maju. Setiap langkahnya ninggalin bekas lumpur dan darah di lantai. Darcy gemetaran, jatuh terduduk, dan saat dia ngangkat kepala, kain kafan itu udah tepat di depannya. Tangan kurus kering keluar dari sela-sela kain, dan menggenggam rambut Darcy. Tarikannya kuat, kasar, dan sakit. Aku cuma mau kamu, kata sosok itu. Tapi suaranya, itu suara Darcy sendiri. Dalam sekejap, Darcy ngerasa kayak ditarik keluar dari tubuhnya. Dia bisa ngelihat dirinya sendiri kejang-kejang di lantai. Matanya melotot, mulutnya menganga, tapi suaranya keluar dari sosok kafan itu. Dia sadar, dirinya udah nggak sepenuhnya milik dia. Darcy berusaha lawan. Dia jerit, dia doa, dia bacain ayat-ayat yang pernah dia dengar waktu kecil. Tapi semua kayak mental. Nggak ada yang bisa ngusir sosok itu. Kamar mulai berubah, dapur berubah, dindingnya jadi hitam, tungkunya nyala sendiri, dan dari panci tua yang tergantung, keluar darah mengalir ke bawah. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Hening. Kain kafan itu lenyap. Darcy masih terduduk, napasnya tersengal. Tapi di depan dia, ada cermin besar yang entah dari mana asalnya. Dan di dalam cermin itu, bukan dia. Tapi sosok perempuan dengan tubuh indah, mata merah membara, dan senyum sinis.
Ini yang kamu mau, kan? Uang? Nafsu? Puja-puji? Tapi semua ada harganya. Dan kamu, milik kami sekarang. Cermin itu pecah sendiri, berkeping-keping. Dan dari pecahan itu, muncul tangan-tangan kecil, pucat, dingin, yang narik Darcy ke dalam lantai. Kayak tanahnya berubah jadi lumpur pekat. Dia jerit sekuat-kuatnya. Tapi nggak ada yang dengar. Hanya suara tawa perempuan yang kembali terdengar dari sumur. Darcy, Darcy, Darcy. Di luar rumah, lampu padam. Petir menyambar. Dan di atap rumah Bu Ranti, terlihat siluet perempuan berdiri, dengan rambut menjuntai ke bawah, mengenakan kain kafan yang terus meneteskan darah. Malam itu, kampung sepi. Tapi dapur Bu Ranti nggak pernah sepi lagi. Dan Darcy? Udah bukan Darcy yang dulu. Langkah Darcy berat. Bukan karena kakinya pegal, tapi karena ada yang lebih nyiksa, rasa takut. Matanya merah, tangannya penuh luka cakaran, dan mulutnya masih bau amis darah ayam yang tadi dia sembelih buat ritual terakhir. Tapi kali ini, dia nggak sendiri. Mbah Karyo, dukun sepuh yang dulu pernah ngusir tuyul di kampung seberang, berdiri di belakangnya. Pegang kendi tanah liat dan seikat rambut putih. Katanya itu rambut dari kepala mayat orang pesugihan yang gagal. Yakin, Embo? Ini nggak main-main, suara Mbah Karyo pelan tapi tegas. Darcy cuma angguk. Di tangan kirinya masih ada sisa kain kafan yang dulu dia curi dari liang lahat. Sudah menghitam, keras kayak kayu, tapi aromanya masih nyengat. Campuran kembang 7 rupa dan bangkai. Darcy udah nggak peduli. Dia cuma pengen bebas. Bebas dari jeritan-jeritan yang setiap malam manggil namanya. Bebas dari nafsu yang bukan lagi miliknya. Mereka masuk ke dapur. Tempat itu nggak berubah, tetap lembab, bau apek, dan lampu bohlam kuningnya kedap-kedip kayak mau putus. Tapi sekarang, hawa di situ beda. Lebih dingin, dan lebih hidup. Suara kipas angin yang harusnya mati, tiba-tiba nyala dan muter sendiri. Piring di rak goyang sendiri. Darcy dan Mbah Karyo saling pandang. Dia udah tahu kita datang, bisik Mbah Karyo. Tanpa buang waktu, Mbah Karyo mulai tabur garam di sekeliling dapur, sambil komat kamit baca mantra. Darcy duduk di tengah lingkaran garam, letakkan potongan kain kafan di pangkuan. Tiba-tiba, suara cekikikan perempuan menggema di ruangan. Kamu pikir bisa bebas dari aku, Darcy? Suara itu datang dari segala arah. Darcy gemetar, tapi dia jawab, aku nggak takut lagi. Aku yang nyari kamu, aku juga yang ngusir kamu. Benda-benda mulai beterbangan. Panci mental ke dinding, gelas pecah di lantai. Darcy tutup telinganya, tapi suara itu makin keras. Sosok perempuan muncul dari pojok dapur. Rambut panjang, wajah hancur, mata melotot merah menyala. Kamu milik aku, Darcy. Mbah Karyo lempar kendi ke arah sosok itu. Kendi pecah, keluar asap hitam tebal. Sosok perempuan itu teriak keras, tubuhnya mengepul dan mulai terbakar. Tapi sebelum lenyap, dia loncat ke arah Darcy dan menghilang ke dalam tubuhnya. Darcy jatuh, tubuhnya kejang-kejang. Mata putih semua. Mbah Karyo cepat-cepat tempelin rambut mayat ke jidat Darcy sambil baca doa. Tubuh Darcy mendadak kaku, lalu hening. Beberapa menit nggak ada yang bergerak. Lalu perlahan, Darcy bangun. Matanya normal. Nafasnya berat. Udah pergi? Tanya Darcy pelan. Mbah Karyo nggak langsung jawab. Dia cuma mandang Darcy lama. Lalu bilang, untuk sekarang. Tapi dia belum puas. Udara pagi di kampung Karangjati mendadak lebih sejuk dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti tanah, seperti menyembunyikan luka-luka semalam. Darcy berdiri di ambang pintu dapur janda tua itu. Matanya sembab, wajahnya lusuh, tapi entah kenapa, ada rasa ringan di dadanya. Semalaman dia menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Setelah semua yang terjadi, jeritan, bayangan, makhluk-makhluk busuk dari alam lain, akhirnya ada satu titik terang. Dia merasa seperti sudah menebus semuanya.
Kain kafan itu sudah dibakar. Rumah janda tua itu pun sudah dikunci dan tak akan pernah dia injak lagi. Darcy pikir, semua sudah selesai. Udah, Mbak. Aku udah ngembaliin semua. Udah bakar kainnya juga, katanya lirih saat berbicara sendiri, seperti meyakinkan hatinya. Darcy kembali ke kontrakannya di pinggir desa. Pagi itu, dia kembali ke aktivitas lamanya, nyuci baju di sungai. Beberapa tetangga bahkan mulai menyapanya lagi, meski masih ada yang menatap curiga. Tapi Darcy mencoba mengabaikan. Dia percaya, waktu bakal menyembuhkan segalanya. Beberapa hari berlalu. Darcy mulai merasa hidupnya normal kembali. Gak ada suara aneh lagi di malam hari. Gak ada jeritan dari dapur angker itu. Bahkan, mimpinya sudah gak dipenuhi makhluk-makhluk aneh. Sampai suatu malam, dia mimpiin janda tua itu. Tapi kali ini bukan mimpi buruk. Dalam mimpi itu, janda tua berdiri di bawah pohon pisang besar di samping rumahnya. Senyum di wajahnya ramah, jauh dari kesan horor. "Terima kasih, Darcy. Sudah membebaskanku," katanya pelan. Darcy bangun dengan perasaan tenang. Dia bahkan tersenyum. Mungkin, ini tandanya dia sudah dimaafkan. Semua sudah benar-benar selesai. Tapi pagi harinya, sesuatu terasa ganjil. Bau anyir darah tiba-tiba muncul di dapurnya. Dia kira itu dari ayam yang dibeli semalam. Tapi begitu dicek, semua bersih. Gak ada darah. Gak ada bangkai. Cuma bau itu menyengat, menusuk, dan bikin mual. Dia coba abaikan. Tapi saat lagi nyapu halaman, dia lihat ada bekas tapak kaki kecil berderet dari pintu dapur sampai ke pagar depan. Seolah-olah ada yang keluar dari sana semalam. Darcy nelen ludah. Perasaan aman yang dia simpan selama seminggu terakhir mendadak hancur. Dia bergegas ke dapur. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Dapur itu kosong. Tapi di pojok, tempat dia biasa naruh karung cuci, ada sesuatu. Sebuah bungkusan kain putih. Darcy langsung mundur. Itu gak mungkin. Kain kafan itu udah dia bakar. Dia lihat sendiri kainnya jadi abu, dibawa angin malam. Tapi kenapa sekarang ada lagi? Dengan napas tersengal, dia coba buka bungkusan itu. Isinya bukan apa-apa. Cuma tanah merah. Tanah kuburan. Darcy jatuh terduduk. Tangannya lemas. Air matanya mulai jatuh lagi. Aku salah ya? Aku belum selesai. Malam itu, suara-suara mulai kembali. Tapi kali ini bukan dari dapur. Tapi dari dalam kamarnya sendiri. Bisikan yang makin lama makin jelas. Bukan sekadar suara, tapi perintah. Balikin hakku, balikin syahwat itu. Darcy nutup telinganya. Dia teriak. Tapi gak ada suara keluar. Seperti lidahnya ditarik ke dalam. Seperti ada yang mengendalikan tubuhnya. Dan yang lebih menyeramkan, cermin di depannya mulai retak. Tapi bukan karena pecah. Retakannya membentuk wajah dirinya sendiri, tapi matanya kosong. Mulutnya terbuka. Dan tubuh di cermin itu bergerak, padahal dia gak gerak sama sekali. Darcy akhirnya sadar. Semua ini belum selesai. Dia cuma dikasih waktu istirahat. Kain kafan itu, pesugihan itu, belum rela ditinggal. Dan kini, dia bukan cuma terikat, tapi jadi bagian dari ritual yang lebih besar. Yang selama ini dia kira pengampunan, ternyata cuma jeda sebelum siksa yang lebih besar dimulai. Dan di luar sana, di balik kabut desa Karangjati yang kembali turun malam ini, seseorang baru saja mendekati dapur rumah janda tua yang dikira sudah ditinggalkan. Tapi kini, dapur itu berpenghuni lagi. Pagi itu, setelah malam penuh teror, Darcy duduk lemas di depan tungku dapur. Matanya kosong, tapi wajahnya terlihat lega. Ia pikir semuanya sudah selesai. Kain kafan yang selama ini ia simpan, sudah dibakar habis. Sosok-sosok menyeramkan tak lagi muncul. Janda tua itu pun sudah tak menampakkan diri. Semua terasa hening. Terlalu hening. Darcy kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia mulai mencuci lagi, walau tubuhnya lemas dan sering merasa mual.
Beberapa tetangga menyapanya dengan tatapan aneh. Tapi Darcy tak peduli. Yang penting semua sudah berlalu. Sampai suatu siang, saat Darcy sedang menjemur pakaian, ia mendengar suara gemeretak dari dapur. Awalnya ia abaikan, mengira itu suara tikus. Tapi suara itu makin keras. Seperti ada yang diseret. Dengan langkah pelan dan jantung berdebar, ia masuk ke dapur. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah bayangan tinggi besar berdiri membelakanginya. Hitam pekat, kepalanya menjuntai, dan dari ujung kainnya menetes darah segar. Darcy terdiam. Nafasnya tercekat. Bayangan itu berbalik. Wajah janda tua. Mulutnya sobek sampai telinga, mata putihnya menatap tajam ke arah Darcy. Belum selesai, suaranya berat, seperti dua orang bicara bersamaan. Darcy menjerit dan lari keluar rumah. Tapi begitu ia membuka pintu depan, dunia di luar berubah. Semua warna menghilang. Jalanan jadi gelap, dan langit memerah seperti senja yang dipaksa turun. Tak ada suara burung, tak ada angin. Hanya ada satu suara, tawa perempuan yang menggema. Darcy kembali ke dalam, ketakutan, mencari-cari benda tajam. Ia ambil pisau dapur. Tapi saat ia menoleh ke cermin yang tergantung di dinding, refleksinya bukan dirinya. Yang ia lihat adalah sosok dirinya, dengan perut buncit seperti orang hamil tua. Ia mundur, gemetar, menatap perutnya. Saat ia sentuh, ada gerakan dari dalam. Gerakan yang kuat. Seperti sesuatu hidup di dalam sana. Darcy menjerit lagi. Ia jatuh tersungkur, dan tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu datang dari dalam perutnya. Anak pesugihan harus dibayar, bisik suara yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba dapur dipenuhi asap. Darcy merangkak, tubuhnya melemah. Suara tangisan semakin keras, dan dari balik asap muncul sosok bayi berwajah tua, wajah janda tua itu. Bayinya melayang, tubuhnya kecil tapi matanya tajam. Ia membuka mulut, mengeluarkan suara berat. Kain kafan bukan dibakar, tapi dikutuk. Kau pikir bisa lepas? Kau pikir bisa kabur? Ini baru awal. Darcy meronta. Ia tusuk perutnya sendiri dengan pisau, mencoba mengakhiri semuanya. Tapi pisau itu seperti menembus air. Tak ada luka, tak ada darah. Tubuhnya tak bisa disentuh oleh benda duniawi lagi. Tiba-tiba, semua gelap. Ketika Darcy membuka mata, ia sudah berada di dalam sebuah kamar tua. Dinding penuh kain kafan yang menggantung. Setiap kain bergerak pelan, seperti ada tubuh di baliknya. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Di hadapannya berdiri sosok perempuan muda, wajahnya cantik, tapi penuh luka terbakar. Perempuan itu adalah dirinya sendiri, tapi dalam versi berbeda. Ia tersenyum seram, lalu berkata, "Kau bukan Darcy. Kau adalah tumbalnya sendiri. Kau pikir kau mencuri kain itu? Tidak. Kau dipilih. Dan sekarang, kau jadi bagian dari rumah ini." Darcy ingin berontak, tapi tubuhnya berubah kaku. Perlahan-lahan ia merasa seperti digantung. Kakinya tak menyentuh tanah. Kepalanya menengadah sendiri. Dan dari atas, turun sehelai kain putih perlahan, membungkus tubuhnya dari kepala sampai kaki. Dalam detik terakhir kesadarannya, ia melihat dirinya di cermin lagi. Tapi kini, ia bukan manusia. Ia adalah salah satu dari puluhan sosok yang menggantung di dapur rumah itu. Menjadi roh, menjadi bagian dari pesugihan, menjadi bagian dari rumah yang menelan siapapun yang tergoda jalan cepat. Beberapa hari kemudian, warga mulai bertanya-tanya. Rumah Darcy terlihat sepi. Tak ada asap dari dapurnya, tak ada suara cucian yang biasa terdengar pagi hari. Salah satu tetangga, Bu Reni, memutuskan mengintip dari jendela. Apa yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Di ruang tamu, tergantung puluhan kain putih. Di antaranya, satu kain bergerak pelan. Dari baliknya, muncul suara lirih. Tangisan. Tapi bukan tangisan bayi, melainkan suara perempuan, seperti merintih kesakitan. Polisi datang, rumah itu digaris polisi.
Tapi tak ada satupun yang berani masuk lebih dari ruang depan. Beberapa petugas yang mencoba masuk lebih dalam, langsung pingsan, mimisan, atau muntah. Salah satu dari mereka bahkan mengaku melihat ibunya sendiri tergantung di langit-langit. Kabar menyebar. Rumah Darcy dikosongkan, tapi warga tahu, rumah itu belum selesai. Mereka tahu bahwa rumah itu sekarang memilih sendiri siapa yang datang. Dan siapa yang tidak akan keluar lagi. Dan di malam hari, dari balik jendela yang retak, kadang terdengar suara. Siapa lagi yang mau cepat kaya? Siapa lagi yang nafsunya nggak bisa ditahan? Darcy, hanya permulaan. Tamat.